Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami melajang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlah kalian yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para nabi dan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Imam Ahmad. Putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra dikenal dengan julukan Ummu Abiha, menjadi ibu untuk bapaknya. Maksudnya adalah ketika Khadijah bin Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Fatimah Az-Zahra lah kerap berperan sebagai seorang anak yang menggantikan tugas ibundanya. Fatimah Az-Zahra berusaha sebaik mungkin mempersiapkan kebutuhan ayahnya, melindunginya, ikut menangis bersama saat ayahnya disakiti, dan ikut merasakan sukacita hidup di tengah-tengah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Fatimah Az-Zahra beranjak dewasa, tiba saat baginya menikah. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mencarikan suami terbaik untuknya. Beliau ikut peduli dan mencarikan jodoh terbaik bagi putrinya. Yang dengan putrinya tersebut kelak akan lahir cucu-cucu beliau, sehingga menjadi penerus-penerus risalah yang agung. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, datanglah Abu Bakar As-Siddiq hendak melamar Fatimah Az-Zahra. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sahabat terbaik yang tegas mengimani apa yang disampaikan olehnya, tidak pernah membantah apa yang disampaikannya, menjadi teman dalam perjalanan dakwahnya, serta seseorang yang dipinta menggantikan beliau menjadi imam sholat subuh berjamaah. Betapa mulia dan tinggi derajatnya seseorang yang hendak melamar putrinya. Namun dengan halus dan santun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima lamaran Abu Bakar As-Siddiq karena suatu alasan. Abu Bakar As-Siddiq menerimanya dengan penuh iman dan yakin bahwa hal ini sudah menjadi keputusan Rasulnya. Sangat tak layak apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, akan ada pilihan lain. Iman yang ada di hati Abu Bakar As-Siddiq menjadikan ia berhati lurus terhadap keputusan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berselang lama, datanglah seorang laki-laki yang kemuliaannya tidak kalah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah laki-laki yang apabila ia berjalan, maka setan akan menghindarinya. Beliau adalah laki-laki tegas dan pemberani, mengutarakan mana yang hak dan mana yang batil. Sejak dirinya masuk ke dalam agama Islam, beliau dengan tegas mengumumkan keislamannya di hadapan para kaum Quraisy. Sudah tidak diragukan lagi keislaman dan keberaniannya. Apalagi setelah masuk Islam, beliau salah satu sahabat yang membela Islam dengan seluruh jiwa dan raganya. Dia adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab datang menemui Nabi dan bermaksud hendak melamar Fatimah Az-Zahra. Maksud dan tujuan Umar bin Khattab ini disambut dengan baik, tetapi beliau menolak lamaran ini dengan bahasa yang lembut dan santun, sehingga Umar bin Khattab menerima keputusan Nabi dengan ikhlas. Umar pun demikian, menerima apapun keputusan yang sudah diutarakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh iman dan Islam tanpa penolakan sedikit pun. Mengetahui kabar bahwa Abu Bakar dan Umar ditolak lamarannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ada kegamangan di hati pemuda yang lurus hatinya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia yang juga ingin sekali meminang Fatimah Az-Zahra menjadi didera kekeraguan yang besar. Ia menganggap bahwasannya dua sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW saja ditolak, apalagi dirinya yang hanya seorang pemuda biasa. Pikiran tersebut menghantui Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari budak miliknya bertanya, "Wahai sepupu Rasulullah, mengapa engkau tidak mendatangi Nabi Muhammad SAW dan tidak meminta dikawinkan dengan Fatimah?" Mendengar teguran budaknya itu, suasana hati Ali menjadi luruh. Pertanyaan demi pertanyaan berseliweran di kepalanya. Siapa dirinya? Apa yang ia miliki sampai-sampai hendak melamar Fatimah? Ia tahu posisi kedudukan Fatimah dan kedudukan ayahnya. Ali pun bertanya kepada si budak, "Apa yang kumiliki untuk mengawininya?" Si budak menjawab keraguan Ali sembari terus menyemangati dan memberikan pengarahan, sampai-sampai Ali tak mampu lagi mengelak. Ali menghadap Rasulullah SAW dan bermaksud mengutarakan niatnya. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul, sekaligus seorang ayah dari Fatimah Az-Zahra, yang sudah saatnya Fatimah menikah, memikirkan tentang diri Fatimah, anak semata wayangnya. Beliau ingin agar putrinya mendapatkan suami yang terbaik untuknya. Maka ketika Ali mengutarakan niatnya, Rasulullah SAW pun menyambut dengan sukacita dan menyampaikan lamaran Ali kepada putrinya. Mendengar dirinya dilamar Ali, Fatimah Az-Zahra menangis, entah tangisan kebahagiaan atau tangisan kesyahduan. Timbul di dalam benak Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. "Mengapa engkau menangis ya Fatimah? Demi Allah subhanahu wa ta'ala, engkau akan kukawinkan dengan orang yang terdalam ilmunya, terdepan ketabahannya, terkemuka keislamannya." Akhirnya tak berselang lama pernikahan berkah itu pun terjadi. Langit dan bumi, malaikat dan bidadari menyaksikan pernikahan putri dari manusia teragung sepanjang masa. Dipenuhi keberkahan dunia dan seisinya, dalam bingkai kesederhanaan, hidup dalam berwibawa. Meski pernikahan keduanya tak semegah pernikahan ratu-ratu dan raja-raja yang pernah kita lihat, meski tak semegah pernikahan pangeran dan putri di dalam dongeng, tetapi langit dan bumi menyaksikan dengan penuh hikmat bahwa pernikahan ini adalah pernikahan berkah yang bernilai surga. Dari Bilik-Bilik Cinta Muhammad, Nizar Abasdah.